Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Musalla ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini pagi ini saya bisa membuat sebuah video pembelajaran ya sedikit tentang materi administrasi sistem jaringan kelas 12. Seperti yang saya sampaikan di video kemarin, video tadi, bahwa kita akan mempelajari 4 poin ya. 4 poin. Yang pertama yaitu poin tentang share hosting ya. Yang kedua cPanel, yang ketiga mail server dan database. Nah, untuk kali ini pertemuan pertama, kedua ya, ini saya sedikit membahas tentang hosting server. Bisa kalian simak videonya, saya buat cepat biar agak ringkas ya. Jadi ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko Hadi Elvanto. Saya mengambil dari blog beliau. Saya ambil materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang hosting server atau server hosting yang biasanya disebut share hosting. Apa sih itu hosting? Hosting itu adalah jasa penyewa server atau sebuah wadah di mana ditempatkan untuk wadah berbagai macam data ya di sana yang berada di internet, yang bisa diakses oleh siapapun. Hosting sendiri ini biasanya disewakan kepada publik ya, pada orang melalui jasa sewa, di mana dia punya server yang disewakan untuk orang, di mana hosting ini nanti bisa ditempatkan, dipakai untuk diakses oleh banyak orang. Isinya apa? Banyak sekali. Isinya macam-macam. Ada apa saja yang mau kamu taruh di dalam. Jadi contohnya, kamu mau taruh, gunakan untuk mail server, kamu bisa gunakan untuk data di internet, cloud, bisa kamu gunakan untuk website, bisa gunakan untuk FTP, shell, dan lain-lain. Banyak. Jadi kegunaannya hosting sendiri ini sangat banyak ya, sehingga bisa kalian manfaatkan. Lah, untuk penyewanya di Indonesia sendiri banyak. Jadi untuk harganya sendiri ya macam-macam ya, ada ID Cloud Host, ada Niaga Hostinger, Indo Website, Domain Asia, dan lain-lain. Banyak sekali. Kalian bisa pelajari sendiri ya, karena sistemnya sewa jadi berbayar. Untuk versi gratisnya, untuk bercoba-coba juga ada. Kalian bisa cari di internet, banyak ya, hosting gratis. Nah, nanti kalian coba belajar-belajar, coba cek-cek. Contohnya biasanya di ID nononbesthost.com ya, ini kalian bisa pelajari nanti ya. Cara membuatnya nanti sambil jalan, pekan kedua nanti coba saya praktekkan untuk share hosting. Yang pertama kita pelajari dulu hosting itu sendiri. Share hosting adalah layanan hosting di mana sebuah akun hosting ditaruh bersama-sama beberapa akun hosting lainnya pada satu server yang sama dan memakai servis bersama. Keuntungan share hosting adalah harga yang murah. Maksudnya adalah share hosting sendiri ya, komputer shared hosting. Nah, contohnya di sini. Di sebuah layanan ada sebuah data center tim besar ya. Di sini ada banyak server ya. Bisa ditempatkan bahwa salah satu server ini adalah shared hosting, di mana mempunyai spesifikasi macam-macam ya. Di sini dia digunakan untuk menyimpan berbagai macam data. Nah, data inilah yang mereka sebut share hosting, di mana orang bisa menyewa di setiap part di sini. Disknya space datanya, RAM-nya berapa, kita bisa nyewa di sini.
nanti dibagi dengan user yang lain. Itu disebut dengan share hosting. Jadi satu server, satu CPU ini digunakan untuk banyak orang dengan spesifikasi tertentu menurut harganya yang dijual, yang disewakan oleh pihak hosting. Jadi ringkasnya, kalau share hosting itu adalah sebuah CPU komputer server yang ditaruh di data center. Data center itu apa? Data center itu nanti saya jelaskan, sebuah wadah server yang menampung berbagai macam CPU yang dijadikan berbagai macam data center. Seperti share hosting ini sendiri. Hosting share hosting sendiri ibarat sebuah rumah ya. Nah, rumah ini ada penghuninya. Nah, akun hosting di dalam rumah itu ada namanya akun. Jadi nanti kalian akan dapat sebuah akun ketika sudah nyewa. Akun ini ibaratkan ya manusianya itu sendiri. Jadi share hosting adalah sebuah rumah, sebuah CPU besar. Di dalam CPU ini ada orang-orang. Itu namanya akun hosting. Ya, kita ini yang menyewa itu disebut akun hosting di dalam rumah. Jadi kalau rumahnya rusak, contoh bocor katakanlah, semua pasti akan terasa. Jadi ibaratkan satu rumah dibuat untuk orang banyak, satu kontrakan digawe banyak orang, jadi sama-sama merasakan, baik enaknya bisa dirasakan. Para penghuni atau pengguna layanan hosting berbagi resource dan kapasitas server, jadi saling berbagi ya. Jadi contohnya size-nya 1 giga, jadi untuk 10 orang berarti satu orangnya 100 mega, jadi dibagi rata, jadi tergantung dengan penyewanya. Jadi share hosting ini adalah sebuah hosting yang digunakan untuk orang banyak. Jadi di materi hosting ini nanti akan saya jelaskan beberapa jenis hosting. Jadi yang pertama tadi kalian sudah tahu ya, pengertian hosting itu tadi sebuah wadah. Nah, istilahnya saya ibaratkan rumah ini tadi yang bisa diakses oleh siapapun. Yang untuk selanjutnya saya akan bahas jenis-jenis hosting itu nanti sambil jalan. Kelebihan dan kekurangan share hosting. Share hosting itu jenis hosting yang digunakan bersama-sama ini. Yang pertama jelas biayanya murah ya, karena patungan dengan yang lain. Penggunaan mudah karena ya memang user friendly ya. Administrasi dan pembelian server juga mudah, biasanya udah ditanggung sama pihak hostingnya. Ideal untuk sebuah blog atau website ya. Biasanya website menggunakan control panel yang mudah, jadi nanti ada control panelnya, software lisensi cPanel biasanya dikasih, email juga bisa dikasih. Kekurangannya area kontrol terbatas pada server, jadi hanya terbatas untuk pengguna-pengguna tertentu ya. Jadi untuk mungkin untuk website ya sejenis itu nanti bisa jadi kemungkinan terjadi sebuah crash. Maksudnya ketika akun hosting yang lain, teman kita yang satu rumah ternyata ada masalah, dia membawa virus katakanlah, otomatis yang lain juga bisa terjadi kena virus. Jadi harus, kalau kekurangannya mudah ya, mudah. Keamanan juga kurang, pengguna software lain terbatas, jadi hanya beberapa yang bisa digunakan. Lah, di dalam hosting sendiri itu ada beberapa ya, ada syarat hosting yang saya jelaskan itu tadi. Yang kedua ada dedicated hosting. Yang ketiga VPS ya. VPS nanti kita pelajari. Nah ini nanti ada, saya sudah siapkan. VPS hosting nanti juga saya pelajari, dan nanti akan saya bahas tentang data center. Jadi materi hosting kita akan pelajaran di sini ya.
Yang selanjutnya, jenis hosting yang lain adalah dedicated hosting. Dedicated hosting adalah layanan hosting di mana sebuah server yang dipakai oleh satu akun saja. Jadi contoh, saya sewa rumah satu untuk saya saja. Jadi tidak ada orang lain, hanya untuk saya. Jadi bebas. Keuntungannya karena privasi, ya, karena lebih baik servernya juga untuk sendiri, jadi sangat leluasa. Jadi dedicated center ini perbedaannya sama share hosting yaitu dia sendiri, individu. Jadi kalian bisa gunakan untuk apapun terserah, sesuai dengan kalian yang ingin digunakan. Jadi untuk share hosting itu berjamaah, kalau dedicated hosting ini individual, jadi nyewa. Memang kalau menurut harga ya jelas berbeda. Kalau share hosting mungkin murah bisa 50% di bawahnya. Kalau dedicated hosting ini bisa 100% di atasnya. Jadi bisa 2 kali lipatnya karena mahal itu ya. Kalau dedicated hosting ini ibaratkan sebuah gedung yang ada ditempati sendiri yang terletak di dalam sebuah komplek yang diibaratkan sebagai data center. Nah, walaupun bebas, jika terjadi sesuatu di data center Anda, maka gedung server yang Anda miliki dapat terkena imbasnya. Ya, jadi jadi ibaratkan ini rumah, gedung, kalian bisa nyewa di sini. Nah, kalau ibaratkan kena bencana ya katakanlah, tapi jarang ya data center biasanya. Tapi bisa jadi data center, gedung data center di negara ini bakaran katakanlah, ya otomatis data-data yang di dalamnya bisa jadi itu ya, kena imbasnya. Oke, kita lanjut kelebihan dan kekurangan data center. Kelebihannya satu server fisik hanya bukan untuk satu orang saja. Memiliki akses server bisa. Jadi di CPU itu nanti kalian bisa mengakses sendiri. Jadi di sini ini kamu bisa mengakses leluasa. Kalau share hosting tidak bisa. Share hosting hanya bisa menggunakan saja. Tapi kalau dedicated hosting kalian bisa seenaknya. Jadi spesifikasi ini yang kamu sewa, CPU ini yang kamu sewa. Jadi dedicated hosting itu bebas. Kontrol penuh ya, seperti tadi, resource yang besar. Kekurangannya, diperlukan pengetahuan dasar tentang server dan sistem operasi. Jadi kalian di sana itu harus bisa ya, setidaknya bisa menggunakan CPU ini untuk apa. Jadi bisa kamu install untuk sistem operasi khusus ini katakan. Jadi kamu bisa install untuk khusus cPanel, untuk macam-macam. Jadi tergantung dengan web server yang akan kalian gunakan nanti. Tapi ya ada juga penyedia hosting itu dia bisa membantu, istilahnya kalian tinggal pakai. Ada juga yang seperti itu. Jadi ada yang tidak harus tahu dasar tentang server juga bisa nyewa, sewa tertentu yang menyediakan layanan saling membantu, itu biasanya ada. Biaya dikeluarkan lebih besar jelas ya, karena rumah sendiri, harus menginstal sendiri, kontrol panelnya sendiri, semuanya sendiri. Tapi kembali ke tadi, ada yang bisa menginstalkan, pihak hosting yang bisa membantu. Jika melakukan upgrade dan downgrade, maka akan mengalami downtime karena server harus dimatikan. Jadi istilahnya ketika resource Anda ingin dirubah, ingin ditambah, spesifikasi ingin ditambah, otomatis servernya akan dimatikan, diganti dengan yang lebih baik. Upgrade itu ditambah, downgrade itu dikurangi. Jadi spesifikasi mungkin awalnya 1 GB ingin ditambah 5 GB, itu namanya upgrade. Kalau downgrade berarti 1 GB contohnya dikurangi menjadi 500 MB katakanlah. Jadi itu kekurangannya di sana. Setelah share hosting, dedicated hosting, ada yang namanya VPS. Kamu bisa lihat VPS di sini. VPS itu apa, Pak? VPS itu adalah ibaratkan sebuah gedung apartemen yang siap kamarnya memiliki fasilitas tersendiri. Jadi kalian ibaratkan menyewa sebuah gedung
ya, punya fasilitas yang mewah di dalamnya. Karena masing-masing kamar beberapa pada gedung yang sama, maka listrik dan sumber air masih berbagi dan dipergunakan bersama-sama. Jadi meskipun punya satu gedung, punya banyak fasilitas, tapi ya resource-nya tetap digunakan untuk satu atap. Jadi sama kayak dedicated hosting, hanya saja dia fasilitasnya memang mewah ya, terbilang mewah, spesifikasinya juga tinggi. Jadi biasanya ini digunakan untuk traffic yang cukup besar. Jadi VPS hosting ini ibaratkan hosting yang mewah. Nah, coba. Nah, kita cari. Nah, VPS virtual private server. Jadi kalian menyewa sebuah hosting khusus untuk kalian sendiri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari VPS. Dari sisi harga, VPS masih lebih terjangkau dibanding dedicated server yang sedikit murah ya, karena spesifikasinya memang tidak terlalu tergantung dengan kebutuhan. Jadi ada yang spek kecil, ada yang spek lebih besar juga ada, tergantung dengan kebutuhan Anda. Anda bisa terbebas mengkustomisasi server VPS yang dimiliki. Anda bisa gunakan apapun yang ingin Anda gunakan. Jadi untuk website pun bisa, untuk sistem yang lain juga bisa, operasi yang lain juga bisa. Pada jenis VPS, tim supportnya 24 jam. Sama ya, tadi juga rata-rata 24 jam. Memiliki akses root sama kayak tadi. Anda dapat menurunkan atau meninggikan resource tanpa harus mengalami downtime. Jadi kalian ingin upgrade, katakanlah tadi 1 GB, ini tidak perlu downtime ya, maksudnya dimatikan mesinnya, cukup upgrade melalui sistem juga langsung bisa. Kekurangannya tentu diperlukan pengetahuan dasar. Jadi kalian harus menggunakan berbagai macam cara untuk mengelola sebuah VPS, macam-macam. Jadi tidak semudah yang kita pakai seperti di cPanel ya. Sebenarnya ditaruh cPanel juga bisa, hanya saja di panel ini nanti kita sewa sendiri, jadi biayanya semakin banyak. Biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari share hosting, ya jelas lebih mahal. Kalau saya bisa bandingkan, kalau share hosting mungkin ada yang murah 100.000 1 tahun atau 200.000 1 tahun. Kalau VPS itu 100.000 bisa 1 bulan saja. Jadi jangkauannya cukup panjang, cukup mahal. Kalau di tiket apalagi ya, bisa 1 juta 1 bulan bisa. Jadi tergantung dengan spesifikasinya. Harus menginstal control panel sendiri, ya itu tadi yang saya jelaskan. Spesifikasi yang perlu Anda perhatikan ketika memilih line hosting. Seumpama nanti Anda pengen coba-coba yang berbayar katakanlah, atau yang gratis pun, ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah disk space, data ya, besaran data, kapasitas hard disk, penyimpanan pada server yang dapat digunakan. Ya kan, semakin besar ya semakin bagus. Kalau kecil nanti datanya kurang, maksudnya penampungnya kurang. Ketika resource sistem Anda butuh yang besar, ternyata datanya kecil, nanti akan penuh ya, full, sehingga akan jadi error. Sehingga kalau ibaratkan mobil ya, cari yang luas, truk besar. Toh memang butuh kecil ya, tidak masalah, tapi harus bisa memanage disk space-nya. Yang kedua adalah bandwidth. Bandwidth itu apa? Bandwidth adalah besaran hitungan transfer data yang terjadi antara server hosting dengan komputer pengakses. Jadi kalau banyak yang mengakses, maka pengguna bandwidth Anda akan semakin besar. Jadi nanti akan ditentukan bandwidth. Nanti saya contohkan di hosting saya ya. Ini saya sewa hosting di Indo website ya. Nanti bisa dicek di sana. Ambil jalan. Di bandwidth ini, ketika bandwidth ini diakses oleh 100 orang katakanlah sekaligus, kadangkala
kadang-kala dia turun downtime atau tidak bisa diakses. Sering kan terjadi website-website yang tidak bisa diakses. Itu biasanya karena memang bandwidthnya pada saat itu banyak yang mengakses, sehingga ya nggak bisa dibuka. Enggak saya di materi nanti aja saya tunjukkan. Belum saya siapkan. Kita kembali ke PPT. Jadi selanjutnya, spesifikasi yang perlu Anda perhatikan ketika memilih layanan hosting adalah fitur yang lain. Apakah ada webnya, webmailnya, apakah ada cPanel-nya, atau software-software yang membantu Anda untuk mengelola sebuah hosting itu sendiri. Jadi kalau ingin membuat website, paling tidak harus ada cPanel-nya, ya kan, ada Flash-nya. Jadi kalau ingin buat email, harus paling nggak ada emailnya, webmailnya. Tapi syarat utama hosting harus menyediakan cPanel menurut saya. Jadi share hosting harus ada yang namanya cPanel atau Plex, ada yang namanya Plex. Ada juga yang hosting itu dipergunakan untuk sebuah website saja, ada. Jadi yang umum biasanya ini ada software-software pembantu, dimana contohnya webmail ini fitur pengelola email. Jadi kalian bisa menggunakan email nama anda.com katakan. cPanel adalah control panel server yang hosting yang digunakan untuk mengelola mengatur fitur-fitur pada tampilan GUI, Graphic User Interface yang mudah. Jadi banyak fiturnya, nanti saya tunjukkan. Yang terakhir adalah kualitas data center. Data center adalah merupakan lokasi penyimpanan server hosting yang dilengkapi dengan infrastruktur yang berfungsi untuk menjaga server dari gangguan seperti ruang pendingin yang cukup, backup cadangan listrik, keamanan, dan lain-lain. Jadi harus siap ya, kalau data center, data penting di dunia ya, di negara biasanya. Data center Indonesia. Jadi banyak sekali ya penyedia-penyedia seperti data center di Indonesia. Banyak. Data center IT Center Jakarta ada. Nah, di sini ada. Dia menyimpan berbagai macam server ya nanti. Biasanya saya menggunakan di USA ya. Nah, sebesar ini ya. Besar sekali. Jadi ada pendinginnya, ada pengeluaran panas, ada yang pengelola besar. Jadi data center itu wadah yang cukup besar, biasanya ditempatkan di lokasi yang aman karena memang ya krusial sekali ya datanya. Nah, contohnya seperti ini, namanya data center Singapura. Biasanya yang populer USA, Singapura, Indonesia biasanya digunakan untuk orang-orang Indonesia. Oke, baik, saya tunjukkan control panel atau hosting itu seperti apa. Saya lupa di mana tadi hosting gratis tadi. Saya masih ada akun nggak di sini ya, coba cek. Kelas 3 sebelumnya biasanya sudah punya semua ya, jadi semua sudah daftar di sini, bisa latihan di sini. Cara daftarnya kalian bisa pelajari nanti. Saya coba login, mana loginnya ya. Nah, ini contohnya gratis. Kita login aja dulu. Login dengan Google. Ya, kita lihat. Ya, ini pernah saya buatkan ya. Ini saya pernah buatkan ini Superpostur.
Sudah tidak bisa ya. Ya di saya aja ya, di hosting saya aja. Jadi saya punya hosting, saya nyewa di sini. Jadi saya punya banyak di sini. Contohnya mungkin salah satu saya berikan di jasa saya ya, web ya. Udah banyak di sini ya. Saya mau masuk cPanel. Ya, saya tunjukkan hosting itu seperti apa. Lah ini adalah yang namanya cPanel ya. Ini namanya cPanel. cPanel ini hanya bisa diakses di dalam sebuah akun. Akun ini ditempatkan di share hosting. Jadi di share hosting ini saya menggunakan di USA Kanada ya. Kalian bisa cek IP-nya di sini. Ini share IP address, kamu bisa cek. Saya nyewa di Kanada kalau nggak salah. OVA Kanada. Nah, kita cek di sini IP saya. Nah ini OVA hosting Kanada. Jadi lokasi hosting saya ada, data center saya ada di Kanada. Nah, gambarnya cPanel seperti ini. Ini saya rubah sedikit warnanya putih, tapi kalau biasanya warnanya agak nggak ada pilihannya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ada fiturnya banyak. Ada fitur file, jet backup, billing support, database, domain, email, metrik, ada keamanan, ada perangkat, ada job ya lanjutan, maksudnya fitur tambahan, ada referensi. Ini beberapa aplikasi yang satu klik. Jadi kalau kita membuat website tinggal satu klik, mana yang dipilih. Banyak sekali di sini. Jadi share hosting itu sendiri yang disebutkan tadi ada sebuah spesifikasi. Yang pertama adalah space data. Data di sini sekitar 3 GB dan sudah saya gunakan 2 GB lebih. Ini nanti kalau full otomatis mau nggak mau saya harus upgrade lagi ke atasnya. Memorinya sekitar 1 GB RAM. CPU-nya 100% sekitar berapa ya, saya nggak begitu lihat kemarin berapa core itu ya, saya kira masih cukup ini. Database-nya sekitar 800 MB, input outputnya 1 MB dan lain-lain. Ini bandwidth-nya ini tak terhingga ya, jadi cukup banyak. Ada domain, ini berapa banyaknya domain yang bisa kita pasang, akun email dan lain-lain, banyak sekali. Jadi contoh dari cPanel itu seperti ini. Ini share hosting yang di dalamnya ada cPanelnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalian dari materi ini mudah-mudahan paham apa itu hosting. Jenisnya hosting itu apa? Jenis hostingnya ada share hosting ya. Ada yang namanya share hosting, ada dedicated hosting, ada VPS hosting. Nah, di mana ditempatkan di sebuah data center ini. Oke, jadi hari ini kalian cukup belajar tentang ini. Hosting itu apa, share hosting itu apa, dedicated hosting itu apa, VPS itu apa. Kalian cukup paham ini dulu, cara penggunanya nanti coba kita belajar sambil jalan. Karena di dalam ini nanti akan muncul berbagai macam materi ya. Ada database, ada mail server, ada FTP, file manager, dan lain-lain. Kalian cukup ini pahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Tugas kalian yaitu absen seperti biasa. Setiap saya membuat video kalian cukup absen saja, akan saya masukkan nilai, nama, kelas, lalu ada pertanyaan apa silakan ditanyakan.
kalau bisa langsung ditanyakan. Jadi nama, kelas, pertanyaan. Pak, saya tanya, kalau VPS itu bisa dipakai untuk apa saja, karena seperti itu. Dan juga nanti kalau ada pertanyaan mungkin saya bisa menjawab. Kalau bisa menjawab, Pak, data center di Indonesia itu di mana sih gitu, bisa nggak lihat lah, coba nanti kita belajar bersama-sama. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada tambahan silakan komentar. Jangan lupa share ke teman-temannya, subscribe juga channel ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.